Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Adia Nasmi dengan NIM G0024-119 dari kelompok keempat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum 2.2 tentang kardiorespirasi. Nah, yang pertama yaitu untuk anatomi dari traktus respirasi superior. Yang pertama dari traktus respirasi yang superior adalah nasus atau hidung. Nah, jadi struktur nasus itu ada nasus eksternus. Jadi nasus eksternus itu dia ada tulang keras dan ada tulang rawan, yaitu tulang keras atau osa dan ada tulang rawan atau kartilago. Kemudian untuk osnya itu dia ada tiga macam, yaitu ada os nasalis, ini os nasalis, kemudian ada os frontalis dan ada os maxillaris. Kemudian untuk kartilagonya itu ada empat, ada cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, cartilago septum nasi, dan ada processus lateralis dari cartilago septum nasi. Dan struktur dari os dan cartilago ini menjaga agar nasus itu tetap terbuka. Selanjutnya ada cavum nasi atau ruangan dalam nasus. Jadi untuk cavum nasi ini ada pintu masuk dan pintu keluarnya atau aperturanya. Untuk apertura nasalis yang anterior itu nanti dibatasi oleh nares atau lubang hidung. Dan untuk yang apertura nasalis yang posterior dia itu dibatasi oleh koana. Nah, koana ini nanti yang akan menghubungkan cavum nasi dengan nasofaring. Dan dia cavum nasi itu ada tiga regio. Yang pertama ada regio vestibulum nasi. Regio vestibulum nasi ini yang dibatasi oleh nares dan kulit di sekitar hidung ini. Kemudian ada regio olfaktoria. Regio olfaktoria ini yang paling atas. Kemudian ada regio respiratoria yang paling besar. Selanjutnya ada septum nasi. Septum nasi itu adalah struktur yang membagi eh membagi cavum nasi dekstra dan sinistra. Nah, untuk septum nasi sendiri, dia itu strukturnya yang pertama ada cartilago septum nasi, kemudian ada vomer, kemudian ada lamina perpendicularis dari os ethmoidalis, kemudian ada crista nasalis dari os maxillaris, kemudian ada os palatinum, kemudian ada os nasalis, dan ada spina nasalis dari os frontalis. Nah, selanjutnya ada dinding lateral. Dinding lateral dari hidung ini dia terdapat lakukan-lakukan yang disebut dengan konka. Nah, konka ini dia ada tiga, ada konka nasalis superior yang ini, konka nasalis media, dan ada konka nasalis inferior. Nah, tiga konka ini nanti akan membentuk empat saluran udara yang berbeda. Yang pertama ada recessus sphenoidmoidalis. Nah, recessus sphenoidmoidalis ini nanti jadi muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian yang kedua ada meatus nasi superior. Meatus nasi superior ini nanti dia menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Kemudian yang ketiga ada meatus nasi media. Di meatus nasi media ini nanti terdapat struktur bentuk bulat yang namanya itu adalah bula ethmoidalis. Bula ethmoidalis ini nanti menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Kemudian di bawah dari bula ethmoidalis itu ada struktur dinamakan hiatus semilunaris yang menjadi muara dari sinus maxillaris. Ya. Kemudian ada infundibulum ethmoidalis. Infundibulum ethmoidalis ini merupakan yang nanti akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis anterior. Nah, selanjutnya terakhir ada meatus nasi inferior. Untuk meatus nasi inferior ini nanti menjadi muara dari ductus nasolacrimatis. Selanjutnya ada sinus paranasalis. Untuk sinus paranasalis itu ada empat, ada sinus frontalis, ada sinus maxillaris yang paling besar, kemudian ada sinus ethmoidalis, dan di belakang dari sinus ethmoidalis ada sinus sphenoidalis. Untuk neurovaskularisasinya, yang paling penting itu ada nervus olfactorius yang merupakan sensor dari sensor pembau. Kemudian untuk arterinya, dia itu ada yang paling penting adalah plexus Kieselbach. Plexus Kieselbach itu nanti akan tempat terjadinya, sering terjadinya mimisan.
Selanjutnya ada faring. Untuk faring itu ada tiga, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dan untuk nasofaring itu dia setinggi vertebrae cervicalis 1 sampai 2. Dia itu struktur pentingnya itu ada koana, di mana yang tadi memisahkan menjadi pintu antara kafum nasi dengan faring. Kemudian ada optae. Optae itu adalah ostium nanti akan yang akan menghubungkan dengan kavitas eh, timpani dari telinga. Kemudian ada tonsila faringea atau adenoidea, ada torus tubarius ini, dan ada torus levatorius. Kemudian ada recessus pharyngeus juga. Dan untuk orofaring ini setinggi vertebrate cervicalis 2 sampai 3. Dia nanti strukturnya itu ada isthmus falcium yang memisahkan antara cavum oris dengan faring. Kemudian ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, kemudian ada tonsilla palatina, yang ini, dan ada vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica ini nanti berfungsi untuk mengumpulkan benda-benda tumpul yang tertelan. Dan yang ada laryngofaring. Laryngofaring ini nanti setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai vertebrae thoracalis 3 sampai 5. Kemudian tadi yang orofaring itu setinggi 2 sampai 3. Kemudian yang laryngofaring itu setinggi 3 sampai 5. Kemudian ada struktur pentingnya itu ada fossa piriformis, di mana ini nanti dia tempat untuk mengumpulkan benda tajam yang tertelan. Dan ada aditus laringis yang merupakan pintu masuk untuk ke laring. Nah, selanjutnya laring. Laring itu ada skeleton laring. Jadi itu skeleton itu dari atas beberapa kartilago. Yang pertama ada kartilago tiroidea. Kartilago tiroidea ini nanti yang akan membentuk Adam's apple atau jagung pada pria. Kemudian ini kartilago tiroidea. Ini ada kartilago cricoidea. Kemudian ini ada kartilago epiglotis. Ini kartilago arytenoidea dan ini kartilago corniculata. Kemudian juga ada kartilago cuneiform dan ada kartilago triticea. Nah, selanjutnya ada kavitas laring. Untuk kavitas laring dia itu ada yang pertama ada plica vestibularis atau uh, pita suara palsu. Ini plica vestibularis. Nah, kemudian nanti di antara plica vestibularis ini ada membentuk sebuah ruangan yang dinamakan rima vestibuli. Dan untuk plika vokalis atau pita suara asli, nanti di antara plika vokalis ini nanti terbentuk ruangan yang dinamakan rima glottidis. Selanjutnya ada ventriculus laringis, nanti merupakan kantung atau ruangan yang dibentuk oleh plika vestibularis dan plika vokalis. Nah, selanjutnya ada muskuli laring. Jadi muskuli laring itu ada beberapa dan ada fungsinya masing-masing. Yang pertama ada musculus cricoarytenoideus posterior yang fungsinya itu untuk membuka glotis atau rima glottidis. Kemudian ada musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus arytenoideus transversus, sama musculus arytenoideus yang fungsinya untuk membentuk glotis. Selanjutnya ada musculus cricoarytenoideus yang fungsinya untuk menegakkan ligamen vokale. Dan ada musculus thyroarytenoideus dan musculus vocalis yang fungsinya untuk mengendurkan ligamen vokale. Dan ada musculus thyroepiglotticus yang fungsinya untuk membuka aditus laringis. Dan ada musculus arytenoideus obliquus yang fungsinya untuk menutup aditus laringis. Nah, selanjutnya untuk terakhir untuk inervasi dari laring, itu motoriknya itu semua muskulusnya itu mendapat inervasi dari nervus nervus vagus kecuali musculus cricotiroideus. Nah, kemudian untuk sensoriknya itu dibagi menjadi dua, ada yang di atas plica vocalis sama ada yang di bawah plica vocalis. Untuk yang di atas plica vocalis itu nanti oleh nervus laryngeus superior, dan untuk yang di bawah plica vocalis itu untuk di, di, diinervasi oleh nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya yang nomor 2 adalah anatomi core atau jantung. Nah, pertama core itu letaknya ada di cavitas thoracis, tepatnya ada di mediastinum medius. Dia itu nanti akan difiksasi oleh beberapa 4 ligamen, yaitu ada ligamen sternoperikardiaka, di mana itu nanti yang menghubungkan perikardium dengan corpus sternum.
Kemudian ada ligamen sipoperikardiaka, di mana itu nanti akan melekatkan ligamen melekatkan perikardium dengan proses sifoideus dari osternum. Kemudian ada ligamen perikardioprenika untuk yang nanti akan menghubungkan perikardium dengan diafragma, dan ada di ligamen vertebroperikardiaka di mana untuk yang nanti akan menghubungkan perikardium dengan vertebrae. Nah, selanjutnya untuk oh, struktur eksternal dari core itu dia berada tiga fasies, ada fasies diafragmatika, ada fasies anterior, dan ada fasies pulmonalis. Kemudian dia juga ada apex. Apexnya itu nanti akan mengarah ke inguinalis sinistra. Dan untuk basisnya nanti akan mengarah ke clavicula yang dextra. Nah, kemudian untuk struktur internalnya, jadi struktur internalnya itu dia yang pertama ada atrium dextra. Untuk atrium dextra itu dia ada struktur halus yang dinamakan eh venarum cavarum. Kemudian ada struktur kasar yang dinamakan musculus pectinati. Dan dari struktur halus dan kasar ini nanti akan dihubungkan oleh crista terminalis di bagian dalam. Kemudian untuk bagian luarnya itu adalah sulcus terminalis. Kemudian di sini juga ada auricula dextra. Kemudian di sini ada beberapa foramen. Pertama ada foramen vena cava inferior. Di sini ada dan di sini ada katup katup Eustachii, kemudian ada eh, ostium sinus coronarius. Di sini ada katup TBC, kemudian ada ostium vena cava inferior, dan ada ostium atrioventricularis dextra yang menghubungkan antara atrium dextra dan ventricle dextra, yang terdapat katup tricuspidalis. Dan di sini ada fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen ovale. Nanti di sini juga ada foramen katup foramin kat, ada valvula foramina ovalis. Terus di sini ada limbus fossa ovalis. Selanjutnya udah. Selanjutnya ada ventricle dextra. Untuk ventricle dextra itu nanti ada trabecula carnae. Nah, untuk ke trabecula carnae itu nanti dia ada tiga jenis. Ada yang pertama ada musculus papillaris. Nanti ada chorda tendinea yang fungsinya untuk menjaga agar katup itu tetap membuka dan menutup dengan baik. Selanjutnya ada ostium truncus pulmonalis. Nah, untuk di ostium truncus pulmonalis ini nanti ada katup truncus pulmonalis. Nah, selanjutnya untuk atrium sinistra. Jadi di atrium sinistra ini masih sama, dia ada struktur halus, struktur kasar, kemudian ada auricula sinistra, kemudian ada fossa ovalis dan ada limbus fossa ovalis, ada valvula foraminis ovalis. Kemudian di sini eh, dia ada ostium. Oh, oh enggak. Di sini ventricle sinistra dia masih sama juga, ada musculus papillaris dan ada chorda tendinea. Kemudian dia ada katup katup aorta, ada ostium aorta nanti yang terdapat katup aorta. Nah, kemudian di atrium sinistra tadi dia juga ada ostium pulmonalis dan ada katup atrioventriculis yang sinistra atau katup bicuspid. Nah, kemudian ini katup-katup yang tadi. Jadi katup pada jantung itu ada 4. Jadi ada katup tricuspid atau atrioventriculis dextra, ada katup bicuspid atau katup atrioventriculis sinistra, ada katup aorta, dan ada katup pulmonalis. Nah, kemudian ini merupakan proyeksi dari katup. Kemudian untuk katup aorta itu dia letaknya ada di SIC2 linea parastenalis dextra. Kemudian untuk yang katup pulmonalis itu dia ada di SIC2 linea parastenalis sinistra. Kemudian untuk yang katup trikupit yaitu ada di SIC4 linea parastenalis sinistra. Dan ada katup mitralis atau katup bicuspid
yang letaknya itu ada di SIC 5 linea midclavicularis. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi, jadi untuk arterinya itu dia di mendapatkan vaskularisasi dari arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria dextra dan sinistra ini nanti merupakan cabang dari aorta ascendens. Nah, aorta dextra ini nanti dia akan bercabang menjadi ramus marginalis dexter dan ada interventricularis posterior. Dan untuk yang arteri koronaria sinistra dia bercabang menjadi ramus circumflexa dan ada ramus interventricularis anterior. Nah, kemudian untuk yang vena ini, untuk vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, dan vena cardiaca lain itu nanti akan bermuara langsung ke sinus coronarius, yang nanti akan langsung bermuara ke atrium dextra. Nah, selanjutnya untuk soal yang selanjutnya ada nomor 3 adalah anatomi traktus respirasi inferior. Yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini ada struktur yang penting, ada cartilago trachealis, kemudian ada ligamentum annular trachealis, dan ada musculus trachealis. Untuk musculus trachealis ini nanti berada di bagian posterior atau di belakang trakea. Dan untuk cartilago trachealis ini akan menutupi bagian lateral dan bagian anterior dari trakea. Kemudian ada jaringan pengikat elastis. Ini ada ini musculus trachealisnya dan ini adalah cartilago trachealisnya. Ini musculus trachealisnya. Kemudian ini ada ligamen anularnya. Berada di antara cartilago trachealis. Nah, kemudian trakea ini nanti akan akan bercabang yang dinamakan bifurcatio trachealis. Nanti yang akan bercabang setinggi vertebrae thoracalis 4 atau 5. Jadi trakea ini membentang dari vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 4 atau 5. Nah, nanti bifurcatio trachealisnya ini akan bercabang pada setinggi vertebrae thoracalis 4 atau 5. Nah, kemudian di percabangannya itu di bagian dalam ada struktur yang namanya karina. Karina ini nanti fungsinya sebagai reseptor batuk dan ada reseptor iritan. Nah, selanjutnya ada bronkus. Jadi bronkus itu ada bronkus primarius, bronkus secundus, bronkus tertius, bronkus terminalis, dan ada bronchiolus terminalis, dan ada bronchiolus respiratory. Jadi awalnya dari trakea nanti bercabang jadi bronkus primarius, nanti dari bronkus primarius bercabang jadi bronkus secundus, kemudian jadi bronkus tertius, kemudian jadi bronchiolus terminalis, dan jadi bronchiolus respiratory. Nah, untuk zona konduksi itu dimulai dari bronkus primarius sampai bronchiolus terminalis. Dia mulai dari bronchiolus respirator itu sudah masuk zona respirasi atau pertukaran gas. Dan untuk kartilago dia itu mulai dari bronchiolus terminalis itu sudah tidak ada kartilago. Nah, ini untuk perbedaan dari bronkus primarius dexter dan sinister dan perbedaan bronkus secundus dexter dan sinister. Untuk bronkus primarius yang dexter dia itu bentuknya lebih pendek, lebih lebar dan dia lebih tegap. Dan untuk yang sinister yaitu lebih tinggi, lebih sempit, dan lebih datar atau lebih horizontal. Dan untuk yang bronkus secundus yaitu yang sebelah yang dexter, dia itu ada 3 lobus. Kemudian dia itu masuk hilum pulmonalis pada vertebrae thoracalis 5. Dan dia ini ada 2 macam bronkus, ada bronkus secundus ep arterialis sama hiparterialis. Tadi sudah dijelaskan untuk yang ep arterialis itu dia bercabang sebelum memasuki hilum pulmonalis. Kalau yang hip arterialis itu dia bercabang setelah memasuki hilum pulmonalis. Nah, kemudian untuk yang sinister dia ada 2 lobus, ada 2 cabang, dia itu mengikuti jumlah lobus dari pulmo, dan dia akan masuk hilum pulmonalis pada vertebrae thoracalis 4. Dan keduanya dia merupakan bronkus secundus hiperarterialis. Hiparterialis. Nah, selanjutnya ada pulmo. Perbedaan pulmodexter dan sinister. Untuk pulmodexter tuh dia ada 3 lobus dan dia itu ada visura 3 lobus, yaitu ada lobus superior, media, sama lobus inferior. Dan untuk dia ada 2 visura berarti ada visura oblik
pulmonis dextra dan ada visura horizontalis pulmonis dextra. Untuk yang visura oblique pulmonis dextra ini dia yang menghubungkan antara lobus media dengan lobus inferior. Kemudian untuk yang visura horizontalis pulmonis dextra dia yang menghubungkan antara lobus superior dengan lobus media. Kemudian untuk yang sinister dia itu ada dua lobus dan dia itu uh, dihubungkan dua lobus itu nanti dihubungkan oleh visura oblique pulmonis sinistra. Nah, ini untuk yang dextra, yang ini yang sinistra. Ini ada yang nomor 19 ini adalah bronkus. Kemudian ini ada nomor 11 ini ada arteri pulmonalis dan 12 ini adalah vena pulmonalis, ini vena cava inferior. Kemudian yang ini tadi ini vena. Ini visura oblik, yang ini visura horizontalis. Dan ini yang sinistra, berarti ini yang visura oblik pulmonis sinister. Dan ini bronkus, ini arteri dan yang ini vena pulmonalis. Yang ini bronkus, yang ini arteri pulmonalis. Ini vena pulmonalis, ya ini arteri pulmonalis. Nah, selanjutnya di pulmo itu ada radix pulmonis dan hilum pulmonis. Jadi bedanya apa? Untuk radix itu adalah kumpulan struktur. Sedangkan hilum pulmonalis itu daerah tempat struktur-struktur tadi masuk dan keluar. Nah, jadi untuk hilum pulmonalis, isi dari hilum pulmonis yang dexter itu isinya ada apa? Ada bronchus arterialis, arteri pulmonalis, dua bronchus arterialis, dan ada vena pulmonalis. Dan untuk isi dari hilum pulmonis yang sinister, yaitu ada arteri pulmonalis, dua bronchus arterialis, dan vena pulmonalis. Nah, untuk neurovaskularisasinya, vaskularisasi dari pulmo itu ada yang fungsional, ada yang nutritif. Kalau yang fungsional itu dia ada arteri vena pulmonalis dan yang nutritif itu dia ada arteri vena brachialis. Dan untuk inervasinya dia adalah mendapat inervasi dari nervus pulmonalis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.